Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi akan kami suguhkan untuk Anda bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengajak generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan melalui inovasi dari Dispora Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menyediakan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Parepare yang ditemui pada Senin 30 Agustus 2021 mengatakan, produktif dan kreatif di masa pandemi sangat diperlukan. Oleh sebab itu, generasi milenial diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Jadi selama pandemi COVID-19, kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berinovasi di mana para pemuda-pemudi kita selama pandemi ini terbatasi kegiatannya, aktivitasnya, apalagi di terakhir ini diterapkannya PPKM level 3 sehingga ekonomi kreatif yang ada di Kota Parepare agak sedikit terhambat. Melalui kegiatan virtual ini, para pemuda-pemudi kita yang ada di Kota Parepare dapat menyalurkan kreativitasnya, dapat dinikmati oleh masyarakat melalui virtual. Jadi kami berharap para pemuda-pemudi kita yang ada di Kota Parepare bisa memanfaatkan fasilitas inovasi yang kami buat. Amarun Agung Hamka menambahkan, saat ini pihaknya telah menghubungi beberapa sanggar tari dan band agar bisa menjadi pemacu bagi para pemuda dan pemudi untuk turut menyalurkan kreativitas melalui inovasi ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Satuan Tugas COVID-19 membubarkan komunitas motor yang beraktivitas di alun-alun lapangan Andi Makassau di atas batas jam operasional masyarakat. Berikut liputannya. Satgas COVID-19 Kecamatan Bacukiki menyegel salah satu warung remang-remang yang menjual jenis minuman balo di wilayah Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki saat menggelar patroli justisi beberapa waktu lalu. Meski saat ditemukan tidak dalam beroperasi, namun dari informasi yang diterima oleh petugas, warung remang-remang tersebut sering beroperasi meski telah diingatkan oleh petugas. Untuk memastikan tidak lagi beroperasi, petugas akhirnya menyegel dan menggembok pintu warung tersebut sebagai efek jera kepada pemilik warung. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang siswi SMP Frater Parepare berhasil meraih juara harapan dalam Olimpiade Matematika tingkat internasional yang dilaksanakan di Malaysia dan diikuti oleh sejumlah peserta dari 21 negara. Babak Final World Mathematics Invitational 2021 yang merupakan Olimpiade Matematika tingkat internasional yang diselenggarakan di Malaysia beberapa waktu lalu dan diikuti sejumlah peserta dari 21 negara ini membawa Chelsea Jiwono, salah seorang siswi SMP Frater Parepare meraih juara harapan. Sebelumnya ada 12 orang pelajar SMP Frater Parepare yang turut mengikuti Olimpiade tahun ini, namun hanya 4 orang berhasil melaju ke babak penyisihan dan 1 orang yang berhasil mengikuti babak final di Malaysia. Prestasi yang diraih Chelsea Jiwono menjadi kebanggaan bagi pihak sekolah dan keluarga. Guru matematika yang juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMP Frater Parepare, Frederick Kobita yang ditemui pada Senin 30 Agustus 2021 menjelaskan sejumlah persiapan yang telah dilakukan pihak sekolah guna membimbing 12 orang pelajar SMP Frater Parepare dalam mengikuti Olimpiade Matematika tingkat internasional tahun 2021. Jadi perlombaan ini namanya WMI dan kepanjangannya World Mathematics Invitation, di mana WMI ini untuk tahun ini diselenggarakan di Malaysia babak finalnya yang diikuti oleh 21 negara.
WMI ini itu terdiri atas 2 babak. Jadi yang pertama babak penyisihan. Jadi setiap 21 negara itu mengirimkan putra-putrinya dan mengikuti seleksi di tahap penyisihan. Setelah di tahap penyisihan, siswa-siswi yang mendapatkan meraih gol, perunggu dan perak itu akan mengikuti seleksi lagi di babak final. Di babak final ya akan mendapatkan lagi medali emas, perak dan perunggu. Di persiapannya kami mulai dari bulan 2. Jadi bulan 2 kami mempersiapkan untuk babak penyisihan di bulan 3 yang tanggal 27. Terus seminggu itu kami laksanakan selama 3 kali. Kadang di akhir-akhir di masa-masa mendekati lomba kita mengadakan bimbingannya itu sebanyak 4 kali, di mana jam bimbingannya itu dari jam 3 sampai dengan setengah 6 gitu. Selain support dari pihak sekolah, support dari keluarga juga menjadi semangat tersendiri bagi Chelsea Jiwono dalam meraih juara harapan dalam mengikuti Olimpiade Matematika tingkat internasional tahun 2021. Sudah banyak mengikuti bimbingan, mulai dari 12 orang, terus sendiri karena sempat ikut final sendiri, dan banyak juga persiapan sebelumnya. Sangat bangga khususnya mau membanggakan orang tua, kepala sekolah, dan mau membanggakan nama SMP Frater. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, saat menggelar patroli justisi Satgas COVID-19 Kecamatan Bacu Kiki menyegel salah satu warung remang-remang yang menjual jenis minuman balo di wilayah Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki. Satgas Penegakan Hukum COVID-19 Kota Parepare kembali melakukan patroli justisi penerapan protokol kesehatan. Dari operasi yang digelar Satgas, didapati komunitas motor yang beraktivitas di alun-alun lapangan Andi Makasau di atas batas jam operasional masyarakat. Para anggota komunitas motor ini pun dibubarkan oleh petugas. Selain itu juga ditemukan kegiatan masyarakat di Taman Mati Rotasi. Agar tidak menimbulkan kerumunan, maka petugas pun akhirnya membubarkan mereka. Patroli terkait dengan pembatasan jam malam berkaitan dengan pelaku usaha dan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung. Dari patroli itu kami menemukan 2 pelanggar pelaku usaha masih membuka dan melayani makan di tempat sebanyak 2 tempat usaha, dan kami berikan teguran tertulis. Selanjutnya terkait dengan sarana publik yang digunakan oleh komunitas masyarakat, baik komunitas pengendara maupun komunitas masyarakat, itu kami lakukan pembubaran sehingga tidak ada kegiatan di atas jam surat edaran yang berlaku. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Dalam rangka menekan laju penyebaran virus corona, pemerintah Kota Parepare kembali intens melakukan operasi justisi penegakan protokol COVID-19. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Parepare dalam menekan laju penyebaran virus corona, salah satunya terus intens melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan tim Satgas COVID-19 di wilayah Kecamatan Ujung dengan melibatkan semua unsur terlibat dalam operasi tersebut, mulai dari Satpol PP, Dishub, BPBD, TNI Polri, serta stakeholder lainnya. Sebelum giat operasi justisi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan apel bersama yang digelar di pelataran Monumen Korban 40.000 jiwa Parepare yang dipimpin Kepala Dinas Satpol PP Kota Parepare Haji Muhammad Anzar pada Sabtu malam 28 Agustus 2021. Kepala Dinas Satpol PP Kota Parepare Haji Muhammad Anzar mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan pandemi COVID-19 cepat berakhir. Malam ini tetap kita lakukan protokol kesehatan. Kita ingin agar supaya bagaimana masyarakat kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 di kota kita cepat menghilang dan agar supaya aktivitas masyarakat kembali ke normal. Sasarannya untuk malam ini, Pak? Sasaran malam ini adalah tetap kita lakukan protokol kesehatan. Setelah selesai itu
kita sisir kepada pelaku usaha. Kita ingin agar supaya mereka tetap memperhatikan rekomendasi tim gugus tugas, yaitu jam 9 makan di tempat selesai, kemudian take away jam sampai jam 10 malam. Operasi justisia digelar pada malam hari di Jalan Boma Sepet tersebut sebagai implementasi penerapan Perwali nomor 31 tahun 2020 dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19. Sejumlah pelanggar protokol kesehatan pun ditemukan yang didominasi warga dari luar kota Parepare. Sanksi pun diterapkan baik dalam bentuk denda dengan membayar sejumlah uang ataupun sanksi sosial sebagai efek jera. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, warga di Kecamatan Ujung Kota Parepare menyalurkan sejumlah paket sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri di daerah Kecamatan Ujung Kota Parepare. Rencananya bantuan tersebut akan dibagikan secara bertahap. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, masyarakat Kecamatan Ujung menyalurkan sejumlah bantuan paket sembako untuk masyarakat Kecamatan Ujung yang sedang melakukan isolasi mandiri. Hal tersebut dibenarkan Camat Ujung yang ditemui pada Senin 30 Agustus 2021. Ardiansyah menjelaskan, pihaknya telah menerima 60 paket sembako dari masyarakat, 30 paket lengkap dengan beras dan 30 paket tanpa beras. Puluhan paket yang siap disalurkan tersebut rencananya akan disalurkan secara bertahap. Bantuan ini datang dari bantuan masyarakat yang dititipkan kepada kami untuk disampaikan kepada warga yang melaksanakan isoman. Ada berapa semua? Kalau untuk hari ini kami mau sisir warga yang melaksanakan isoman sebanyak 3 orang di wilayah Kelurahan Lapade. Ada berapa semua Pak yang warga Kecamatan Ujung isoman? Jadi untuk hari ini warga yang melaksanakan isoman tinggal 11 orang yang melaksanakan isoman. Dan setiap saat kami lakukan pemantauan baik pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari. Ardiansyah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Ratusan warga di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang sejak pagi tanggal 30 Agustus ikut mengantri untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yang digelar pemerintah kota. Vaksinasi tersebut diharapkan menyumbang percepatan kekebalan kelompok di kota Parepare. Pemerintah kota Parepare terus melakukan vaksinasi kepada warganya, seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di mana ratusan warga yang berdomisili di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sejak pagi hari ikut mengantri untuk melakukan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di Kebun Raya Jompie pada Senin 30 Agustus 2021. Warga terlihat antusias mengikuti vaksinasi, selain karena dekat dengan tempat tinggal mereka, juga lokasi vaksinasi dinilai nyaman dan tidak terjadi kerumunan. Kegiatan tersebut dipantau langsung Camat Soreang Dede Hari Rustaman SSTP bersama Lurah Bukit Harapan Andi Fatahuddin untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan aman, lancar dan tertib. Untuk hari ini, warga Kelurahan Bukit Harapan yang melakukan vaksinasi adalah warga RW 4 dan RW 6 yang bekerja sama dengan RS Kalaulang Kota Parepare. Dengan adanya vaksinasi tersebut diharapkan menyumbang percepatan herd immunity atau kekebalan kelompok di kota ini. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah dan saya Adrianti Sulaiman mewakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.